Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Salam sehat untuk kita. Bapak mengingatkan kembali setiap beraktivitas kita, sebelum melakukan aktivitas kita, terutama dalam pembelajaran ini, kita berdoa dalam hati terlebih dahulu, supaya apapun yang kita pelajari, kita lakukan pada hari ini, Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita. Para anakku sekalian, pada bab yang ketiga ini, materi kita adalah panggilan dan perutusan murid Yesus. Anak-anakku sekalian, kita perhatikan bagaimana dan sejauh apa panggilan dan perutusan murid Yesus itu dalam mewartakan, dalam menyampaikan kerajaan Allah, dalam usaha mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Yesus pada awal mulanya mengajak orang-orang di sekitarnya, termasuk kita sebenarnya, diajak oleh Yesus untuk mewartakan, menyampaikan kerajaan Allah itu. Yesus memanggil para murid untuk terlibat dalam tugas yang besar ini. Para murid ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Yesus. Mengapa harus dipersiapkan? Supaya mereka mempunyai bekal di dalam dirinya, mempunyai iman yang kuat dan teguh dalam tugas yang akan mereka emban nantinya. Maka mereka melihat dari dekat cara hidup Yesus. Artinya para murid ini telah melihat langsung bagaimana perjalanan hidup Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka mendapat pengajaran, mereka dibekali dengan kekuatan Roh Kudus. Yesus pun meyakinkan mereka bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka, melainkan akan menyertai para murid ini sampai pada akhir zaman. Maka dalam bab ini kalian mempelajari yang pertama, panggilan para murid Yesus. Yang kedua, cara hidup murid Yesus. Yang ketiga, melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Kita masuk kepada pelajaran tentang materi panggilan para murid Yesus. Pengalaman mendapat panggilan dari orang yang memiliki kewibawaan adalah pengalaman yang luar biasa. Artinya bahwa kalau para murid itu dipanggil untuk melaksanakan tugas yang akan diembannya, harus memiliki kepribadian, kewibawaan yang teguh. Nah, itu maksudnya di situ. Yang kedua, itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Karena kewibawaan yang mereka miliki itu mampu menggerakkan para murid untuk segera menjawab panggilan Yesus secara spontan dan tanpa ragu-ragu, meski harus meninggalkan keluarga dan pekerjaannya. Itulah panggilan mereka. Memang sulit untuk mengikutinya dalam kehidupan kita, tetapi memang harus seperti itu, karena panggilan para murid Yesus ini dan termasuk panggilan kita adalah panggilan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, anakku sekalian, maka marilah kita mendalami kisah panggilan murid-murid Yesus ini. Yang pertama, mendapat panggilan dari orang lain bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Tapi panggilan dari orang lain bisa juga menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang sangat istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil kita dan untuk tugas apa, kira-kira seperti itu maksudnya. Tapi Yesus menyatakan bahwa tugas itu adalah tugas pewartaan. Kalau yang memanggil adalah tokoh-tokoh ternama, misalnya orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan, dan bukan orang yang biasa, maka pengalaman panggilan itu
akan menjadi pengalaman yang sangat istimewa dan luar biasa. Pengalaman yang demikianlah rupanya yang dialami oleh Simon dan Andreas maupun murid-murid yang lain. Ketika mereka mendapat panggilan dari Yesus tanpa ragu-ragu, mereka langsung mengikutinya. Karena apa? Karena yang memanggil mereka adalah bukan orang-orang biasa, tetapi orang luar biasa. Nanti para anak-anakku sekalian, boleh kalian membaca dalam perikop kitab suci yang berikut ini. Yang pertama adalah dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, Injil Lukas pasal 5 27 sampai 32, Injil Lukas 9 ayat 57 sampai 62, Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28. Nanti anak-anakku sekalian, boleh kalian baca di situ dan kalian renungkan bagaimanakah kisah panggilan para murid-murid Yesus itu. Misalnya kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22 ini, ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang yang bersaudara, yaitu Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas juga saudaranya. Mereka sebenarnya penjala ikan di laut. Pas menebarkan jalannya di danau untuk menangkap ikan, Yesus memanggil mereka, "Hei, mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itu salah satu contoh panggilan itu juga. Boleh kita lihat dalam Lukas 5:27. Pada pas Yesus keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Maka Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku," dan lain sebagainya. Ini di Injil Lukas juga, di Matius 16 juga. Nanti anakku sekalian boleh membukanya dan membacanya. Seperti setiap orang mau mengikut aku, para murid ini ditegaskan juga di situ. Yaitu salah satu adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku semuanya. Jadi para murid yang ikut dengan Yesus ini menjadi pewarat nanti melaksanakan tugas ini harus mengikut, menyangkal, dan memikul salib, dan harus mau mengikut dia. Itulah tugas yang diemban oleh mereka dalam pewartaan itu. Maka para anak sekalian, boleh dibaca dalam teks kitab suci itu dengan baik, pahami pelan-pelan dalam hatimu, karena panggilan kita sebagai umat ciptaan Tuhan ini setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu jangan katakan bahwa semua orang itu, para murid Yesus ini pun dari latar belakang yang berbeda-beda, dipanggil mereka menjadi pengikutnya. Maka anak-anakku sekalian, nanti boleh ditulis di buku tulisnya, di buku tulis dengan jelas dicatat nanti semuanya yang saya sampaikan itu. Nanti boleh dibuka di scribe yang ada linknya di situ supaya lebih jelas. Anak-anak sekalian boleh menulisnya dengan baik sampai untuk dipahami. Untuk kita pahami adalah ada beberapa item nanti di situ kalian tulis, yaitu mendapat panggilan dari orang lain, menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, dari Injil Matius, Injil Lukas, itu nanti boleh kalian pahami. Yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang mengambil inisiatif dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, termasuk para murid waktu itu. Ketika Yesus manggil mereka, serta mereka menanggapinya secara spontan, dan mereka juga dipanggil Yesus bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang biasa. Dan ketika mereka ada panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan pekerjaannya, mereka meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Maka para anak sekalian, jelas nanti tulis di buku tulismu dengan baik supaya lebih jelas. Nanti di describe-nya ada nanti di situ linknya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Terima kasih.